Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Fathul Jannah, yang kami hormati segenap ibu-ibu pengurus beserta semua hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat Ibu? Sehat jasmaninya ya Bu? Alhamdulillah. Diberi berarti ya jasmaninya sehat. Sehat rohani Bu? Alhamdulillah. Bukti ini sampai ngaji surat Al-Munazzarah. Berarti rohaninya terisi dengan nilai-nilai Islami. Terbukti ya Bu? Sehat kantongnya Bu? Coba kantongnya. Kantongnya kalau yang menipis Mbak. Ya alhamdulillah, pokoknya disyukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur, nikmatnya Allah akan tambah banyak. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita bersama siapa Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia ini hingga di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya robbal alamin. Dari awal tadi saya sudah menyinggung tentang kesehatan mental. Kenapa Mbak kesehatan mental dipertanyakan saat ini, terutama generasi mudanya, Ibu? Karena kita sebagai ibu, terus benar, kita sebagai simbah punya cucu, terus ya Mbak, generasi setelahku pripun. Beberapa waktu lalu nanti mirip ada orang yang bunuh diri di jembatan apa yang mau coba itu kemarin Cangar, jembatan Cangar, terus ada yang bunuh diri di jembatan. Dengar ya? Ada lagi yang di daerah Jawa Barat itu juga meninggal di sana. Meninggalnya karena bunuh diri, bukan kecelakaan, bunuh diri sengaja untuk mati, bunuh diri. Dan yang bunuh diri ini kira-kira orang yang sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anak remaja? Remaja Bu, wis rasa atau enggak coba dek ini belum lama ini, 1-2 bulan ini. Kemarin di Bengawan Solo kan yang bunuh diri loh Bu. Nah itu orang tua atau anak remaja? Anak remaja lagi kayaknya mahasiswa kayaknya. Nah, ada apa dengan anak-anak kita? Remaja-remaja kita ada apa tuh Bu? Kalau orang tua bunuh diri mungkin karena faktor apa Bu? Ekonomi, punya kebutuhan yang banyak, itu bisa dimaklumi. Tapi jangan dimaklumi ya, mau bunuh diri kok dimaklumi. Tidak bisa dimaklumi ya, karena tindakan yang dilarang agama, ya tidak boleh. Nah kalau anak muda yang dipikirkan apa? Kebutuhan ya sejalur kok tua. Butuh apa mereka sebenarnya? Tapi sampai bunuh diri, yang makin sekali oke, masa depannya
anak terus kalau stres wajar. Kalau orang tua stres kan tahu caranya deh Bu. Istighfar astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya. Coba jangan saiki enten boten sing istighfar ngoten niku. Jarang. Dhewe sering-sering anake ngomong astagfirullahaladzim. Duwite ilang 100.000. Astagfirullahaladzim. Hilang itu pokoknya sayur. Itu istighfar loh. Itu kita. Nah kalau anak-anak kita tuh, yang remaja-remaja itu, yang pemuda-pemudi jarang sekali karena nggak tahu ilmunya. Apa itu terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar dengan tema sabar berbuah manis. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 146. Bahwasanya wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dicintai oleh Allah, pengen tidak Bu? Pengen. Seneng boten Bu dicintai oleh Allah? Seneng. Lalu dicintai garwane senenge ra ukur garwane dhewe lho nggih. Dicintai anak kita seneng boten Bu? Seneng. Ini yang mencintai adalah Allah loh, yang menciptakan kita, mencintai kita. Apa boten pengen? Nah, mesti pengen kan nggih? Pahalanya luar biasa sekali, khusus untuk orang yang sabar. Biasanya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa dihitung. Pahalanya orang yang sabar. Lah makane sabar kuwi angel boten Bu? Angel satu kata 5 huruf SABAR, sabar. Tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Tapi pahalanya sangat besar, dicintai oleh Allah dan mendapatkan pahala yang tidak terputus, tidak terhingga. Sakniki Bu, kita sholat sendirian pahalanya berapa Bu? 1, terus nggih. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa Bu? 27 derajat atau kebaikan nggih. Itu sholat loh Bu. Sholat aja dibatasi pahalanya. Sabar pahalanya tidak ada batasnya. Pahalanya tidak terbatas. Pahalanya sangat besar, tidak mudah untuk dikerjakan. Nah, hari ini kita belajar sabar terhadap 3 hal. Yang pertama, sabar terhadap amarah saat marah. Yang kedua, sabar terhadap hawa nafsu atau menjauhi maksiat. Yang terakhir, sabar terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, sabar apa Bu? Dalam menghadapi amarah. Kira-kira kita kalau difitnah koncone, kowe dene jiko emasku yo, kok emasku cincinku dadi enek, kan sing cedak aku kowe. Padahal kita enggak ngambil. Marah ndak Bu? Yo marah. Lalu gak jiko kok mbok tuduh jiko, lah kok kowe iso nuduh aku, buktine ndi? Pasti kalimat itu kita ucapkan dengan nada marah. Bener enggak Bu? Wajar enggak Bu? Wajar, kita manusia. Ini manusia biasa, tapi ada triknya, ada tipsnya. Tapi sebentar, sabar ya. Kita mau belajar tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Nabi Yusuf ini sangat dicintai oleh ayahnya. Siapa Bu ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf. Kenapa? Karena yang pertama, beliau perangainya baik. Perangai itu akhlakul karimah, berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, memang Nabi Yusuf ini agamanya bagus, religius. Makanya ayahnya senang. Bagus, bersih, putih.
Ini kelebihan Nabi Yusuf. Ya. Makanya ayahnya sangat mencintai Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu punya 12 saudara. Nah, jadi Nabi Yusuf itu putra yang ke-11, punya 10 saudara tiri dari ibu yang berbeda, punya adik kandung namanya Bunyamin. Nah, suatu saat karena ayahnya ini sangat mencintai Nabi Yusuf, 10 saudaranya ini iri kepada siapa? Nabi Yusuf. Punya rencana jahat kepada Nabi Yusuf. Ayo saudara-saudaraku, kita menghilangkan Yusuf dari pandangannya ayah, biar ayah senang sama kita, nggak hanya Yusuf saja yang disenangi, kata 10 saudaranya. Ya. Yang terakhir yang Bunyamin nggak ikut-ikutan karena dia juga baik, sifatnya juga baik kayak Nabi Yusuf. Benar ya? Suatu saat 10 saudaranya ini matur kepada sang ayah, wahai ayahanda, bolehkah saya mengajak Yusuf untuk pergi jalan-jalan? Namanya juga orang tua, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan pasti kraos. Biasanya ngoten Bu. Kraos Nabi Yakub. Tidak, kata Nabi Yakub, tidak usah. Yusuf tidak usah diajak kemana-mana. Tapi ngeyel 10 saudaranya, ayah, kami berjanji akan menjaga Yusuf dengan baik. Kami berjanji akan membawa Yusuf kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Karena ngeyel, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan, baiklah. Setelah itu benar deh, Nabi Yusuf diajak ke gurun pasir. Di tengah-tengah gurun pasir ada sumur, dicemplung ke plung di dalam sumur, di tengah gurun pasir, yang di tengah-tengah desa. Tonggone krungu tolong kayak sopo kae digoleki. Ning tengah-tengah kota ramai banyak orang. Lah kalau di tengah-tengah gurun pasir sing krungu sinten Bu? Enten sing mireng mboten ning tengah-tengah gurun pasir. Apalagi zaman dahulu jarang yang lewat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lain orang maem, orang dahar apa ya bisa bertahan hidup? Bisa enggak Bu? Tidak bisa. Oke. Lalu bagaimana perasaan Nabi Yusuf saat itu? Apakah beliau marah? Dendam kepada 10 saudaranya? Mencaci maki saudaranya? Awas kowe sumben yo, yen ra ketemu ning donya, yo ketemu ning akhirat. Sampai akhirat barang dendamnya. Apakah begitu? Tidak. Malah sebaliknya, Nabi Yusuf mendoakan, ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku. Dia enggak minta selamat dulu, tapi minta kepada Allah agar mengampuni saudaranya dulu. Baiknya hatinya Nabi Yusuf. Ya Allah, ampuni 10 saudaraku yang telah berbuat jahat kepadamu. Baru yang kedua, ya Allah, selamatkanlah diriku. Lah itu kan Nabi Mbak. Layan kita kan menungso, menus kayak dosa, manusia biasa Mbak, bukan Nabi. Leres Bu, leres. Makanya kita perlu strategi, perlu tips dan trik. Triknya apa Bu? Saat kita marah, difitnah oleh orang, ini salah satu tipsnya. Yang pertama, ambil nafas lewat hidung. Ambil nafas, keluarkan lewat mulut. Bar niku pripun Mbak? Nesu, boten. Jangan berhenti. Setelah ambil nafas dikeluarkan lewat mulut, lanjutkan dengan membaca sholawat Jibril. Bunyinya pripun Bu? Sallallahu ala Muhammad. Pripun Bu? Sallallahu ala Muhammad. Gampil boten? Gampil. Cendak banget gampil. Nah, itu kalau pengen yang lebih panjang bisa sambil dinyanyikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk yang kedua. Sabar ketika menjauhi maksiat atau menahan hawa
nafsu. Kita lanjutkan ya, kisahnya Nabi Yusuf tadi. Setelah ada di dalam sumur, kira-kira ada yang lewat tidak, Bu? Ya. Nah, kebetulan ada saudagar, Bu. Ada pedagang yang lewat gurun pasir. Ada sumur. Dari jauh kelihatan ada sumur. Wah, tak mampir ini sumur kuwi. Tak ngombe, kalau zaman sumur langsung diminum. Benar ya, saudagar ini mengambil air di dalam sumur. Pas nimbok abot. Kok abot terang tau ora kaya biasa nih. Lah kok bakne enten manusia yang bersih. Walaupun lusuh ya, maksudnya kan sudah berhari-hari Nabi Yusuf di dalam sumur kan, Bu. Tapi kelihatan cahaya, pancaran cahaya Nabi Yusuf tetap terlihat. Enek bocah kok ganteng erang, cakep erang. Jiwa dagangnya keluar. Wah, lah iki yen didol ning pasar mesti payu. Wah, iya aku terjatuh kayak bar iki. Langsung diajak ke pasar, Bu. Kebetulan saat itu yang raja yang berkuasa adalah Al-Aziz, Raja Al-Aziz. Nah, istrinya Raja Al-Aziz kebetulan baru jalan-jalan ke pasar. Ketemu kok enek manusa cah cilik remaja didol kayak bagus siram. Wah, aku tertarik, tak peke menjadi anak angkat. Bener, Yusuf dibeli sama istrinya raja. Raja, saya pengen mengangkat anak namanya Yusuf. Baik, silahkan. Jenenge wae garwane yang pengen apa-apa ya dituruti. Jenenge Nabi Yusuf dari dibuang di sumur diangkat anaknya raja. Semua fasilitas ada, makanan, minuman, tempat semuanya ada, lengkap ya. Akhirnya karena istrinya raja ini tadi senang kepada Yusuf, lama-lama menyimpan hati, mencintai Nabi Yusuf. Nah, pada suatu saat masuk kamarnya Yusuf, mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina, berbuat tidak baik. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf, Bu? Mau tidak? Dia bisa menahan diri. Nabi Yusuf pengen keluar kamarnya karena istrinya raja kecewa. Dia punya strategi. Wah, bagaimana ya agar yang berbuat jahat ini nanti bukan aku tapi Yusuf. Bagaimana ya caranya? Akhirnya istri raja tadi menyobek pakaian belakangnya, Bu. Gen koyo-koyo Nabi Yusuf sik narik dari belakang, sik ngajak Nabi Yusuf. Gen kira-kira seperti itu. Akhirnya matur ke raja, Raja, Yusuf berbuat jahat kepadamu. Mana Yusuf? Panggil, masukkan penjara. Nah, masuk ke dalam penjara. Nah, lanjut lagi Ini tadi Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf tidak terpengaruh, walaupun cantik, glowing, bersih, putih, ayu, tidak sebenarnya tertarik, cuman bisa menahan diri. Nah, ini yang kedua, Mbak, itu kan Nabi. Lah kalau kita sekali lagi siapa, Bu? Menungso, oke dosa, kita manusia biasa. Tipsnya, Mbak, langsung mawon. Jangan kita nih. Tipsnya apa, Mbak? Tips yang kedua sama. Yang pertama ambil nafas lewat hidung. Yang kedua dihembuskan lewat apa, Bu? Mulut. Lanjutkan sholawat azril. Sholawat apa, Bu? Azril. Nah, itu tips yang kedua. Sabar ketika menghadapi maksiat atau menjauhi maksiat, menjauhi hawa nafsu. Membaca sholawat azril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrilil dhalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayem. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan atau masalah. Lanjut ceritanya Nabi Yusuf. Wes ning penjara banget. Akhirnya suatu saat Raja Al-Aziz bermimpi
beliau raja menjumpai 7 ekor sapi kurus-kurus. Sandine melih 7 sapi yang gemuk-gemuk. Pas masuk gudang, kok enek karung isine gandum jelek-jelek semua. Sandine gandum sing isine bagus, bahannya bagus-bagus semua. Akhirnya raja bangun dan penasaran, maksud mimpi itu apa? Semua ahli tafsir yang ada di kerajaan dipanggil. Siapa yang bisa menafsirkan akan saya angkat menjadi anak atau akan mendapat jabatan tinggi di kerajaan. Semuanya ditolak jawabannya oleh sang raja. Akhirnya ada salah satu penafsir menghampiri Nabi Yusuf. Yusuf kan pinter, coba tak takokane. Tanya Nabi Yusuf, raja bermimpi seperti ini, apakah kamu tahu artinya? Jawab Nabi Yusuf, negara ini akan mengalami masa paceklik selama 7 tahun. Setelah itu 7 tahun berikutnya akan mengalami masa kejayaan. Semua pangan melimpah berkah. Kata Nabi Yusuf, oke, tak sampaikan ke raja. Akhirnya disampaikan ke raja. Benar, loh, kok pintar sekali, siapa yang mengatakan ini? Kata raja. Yusuf, wahai raja, panggil ke sini dia. Oke, dikeluarkan dari penjara. Ditanya, apakah benar ini jawaban kamu, wahai Yusuf? Benar raja. Baik, kamu saya angkat menjadi bendahara kerajaan. Wah, ini yang pangkatnya nggak main-main. Apa bu? Bendahara kerajaan. Yang dari awalnya apa tadi bu? Cemplung di sumur, didoli pasar, di penjara, akhirnya menjadi bendahara kerajaan. Dino cekelane uang ora seneng ngoten niku. Yang mengatur semua pangan yang ada di kerajaan yang mengatur Nabi Yusuf. Luar biasa. Akhirnya benar 7 tahun ini mengalami masa paceklik bu. Termasuk Nabi Yakub dan 10 saudaranya ini tadi wes sama sekali tidak punya bahan pangan di rumahnya. Akhirnya Nabi Yakub menyuruh 10 anaknya tadi, anak-anakku silahkan pergi ke kerajaan, minta belas kasihan agar kalian diberi makanan. Baik ayah, berangkatlah ke kerajaan, ketemu Nabi Yusuf. Tapi mereka nggak tahu, artinya mereka sudah apa bu? Sudah mati di dalam sumur. Enggak tak buat ra mungkin. Tapi Nabi Yusuf tahu, wah lah iki. Sing ndek ben gua aku nih sumur. Kira-kira kalau kita saat itu di posisi Nabi Yusuf, apa yang kita ucapkan? Ya awas ya kowe, dendam saiki tak bales aku tadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf ya. Baik, wahai saudaraku, kalau kamu tidak punya bahan makanan akan kuberi. Tapi syaratnya satu. Ini karena tadi saudaranya ini cerita, setelah Nabi Yusuf itu dikira meninggal, ayahnya itu menangis setiap hari bu, sampai mohon maaf buta, tidak bisa melihat. Akhirnya Nabi Yusuf titip baju. Wahai saudaraku, saya titip baju ini untuk ayah kalian. Usapkan ke matanya. Kalau sudah, bawalah ayah kalian ke sini bersama adik kalian yang terakhir. Siapa tadi bu? Benyamin, sing terakhir. Adik yang disayangi juga. Bawa ke sini beserta ayah kalian. Nanti akan aku beri makanan yang lebih banyak dari ini. Baik tuan, akan saya lakukan. Oh, dikasih makanan yang lebih banyak pasti mau. Benar. Akhirnya saudaranya ini pulang, ketemu ayahnya, bajunya Nabi Yusuf diusapkan ke matanya ayahnya. Ayahnya Nabi Yakub bisa melihat lagi. Lalu ayah dan siapa? Adiknya yang terakhir Benyamin bareng-bareng sama saudaranya 10 tadi ke kerajaan dan ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengakui, wahai saudaraku, wahai ayahku, wahai adikku, aku ini Yusuf, saudara kalian yang kemarin dibuang di sumur. Akhirnya saudara-saudaranya ini minta maaf. Bagaimana bu reaksi Nabi Yusuf? Memaafkan boten? Memaafkan. Baiklah saudaraku,
aku maafkan kesalahanmu. Itu kalau saya ya wis wong aku bar buang ning sumur, perjalananku bar kuwi ora gampang lho. Nggih. Kalian tidur di rumah enak, dikasih makan enak, bisa bermain-main. Lah aku bar ning sumur, ning penjara, ning pasar, tidur ning pasar. Bayangkan kowe dadi aku kuat ora? Nggih. Yen aku mesti ngomong ngono sih. Nggih, itu kan kita. Kali Nabi Yusuf akhirnya ya sudah saudaraku, aku maafkan. Kalian boleh tinggal di sini di kerajaan. Oke, sak keluarga tinggal di kerajaan. Semua fasilitas, makanan, tempat tinggal mewah, dari orang biasa menjadi orang kaya. Oh, oke. Nah ini Nabi. Nah kalau kita mbak orang biasa, wong karangannya mbak kita wong karangannya pripun, solusinya pripun? Ada tipsnya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan adalah yang pertama apa Bu? Ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lanjut sholawat nariyah. Mau apa Bu? Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghomamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Dengan punya tipsnya yang ketiga saat menghadapi cobaan atau masalah. Jadi orang gampang kenapa Bu? Bunuh diri. Zaman kula cilik sing bunuh diri kuwi biasanya wong tua. Ngapunten, kiai sepuh. Karena banyak kebutuhan dari orang tua. Lah kalau saiki beralih nih remaja, remaja saiki. Nah, ini perlu kita bekali untuk anak-anak dan cucu-cucu kita Bu. Punya tips dan triknya agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Nah, ini perlu kita sampaikan ke anak-anak kita, nggih. Yang pertama tadi apa Bu? Sabar dalam amarah. Ketika marah, mengucapkan apa tadi? Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat atau menahan hawa nafsu. Mengucapkan apa tadi Bu? Sholawat asyil. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi cobaan atau masalah. Mengucapkan sholawat nariyah. Semua sudah dipraktekkan Nabi Yusuf. Buah dari kesabarannya adalah berbuah manis. Terbukti betul. Kita mencoba belajar. Dengan apa? Dengan 3 cara ini tadi. Salah satu caranya, mungkin banyak cara namun ini saya ceritakan saja cara yang mudah. Karena kalau kita sholawat biasanya ayem Bu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayem atine, gak sido nesu. Ingin belajar sabar karena firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, asta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa?
dengan sabar. Wassalat dan sholat. Innallaha, dan sesungguhnya Allah itu ma'as shabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ini Allah yang mengerti, bukan saya. Allah yang berjanji akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar dan sholat. Jadi kalau sabar kita tidak mempan, ijek pengen nesu. Nah, trik yang terakhir Bu, dengan apa? Sholat. Dengan sholat sunnah, sholat wajib. Dengan sholat akan ngeleremke. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya rem, termasuk tadi cara kita untuk mengerem agar tidak mudah depresi, agar kita sabar. Itu tadi manfaatnya. Yang pertama, jika kita sabar adalah apa Bu? Wallahu yuhibbus shabirin, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, apa yang kita minta pasti diberi. Dekat dengan Allah pasti diberi apa yang kita minta. Yang kedua, manfaatnya apa Bu? Pahala yang tidak terputus, tidak terhitung. Bighairi hisab, tidak dihitung, tidak dihisab pahalanya. Oh, luar biasa. Yang ketiga, jasmani rohani kita sehat, mental kita sehat, tidak mudah depresi, tidak ada niat untuk bunuh diri. Anak-anak muda sekarang karena nggak punya modal apa? Modal agama, akhirnya mudah untuk stres dan bunuh diri. Punya ilmunya. Nah, kalau orang yang tidak punya ilmunya, ya itu tadi Bu, mudah untuk depresi. Benar sekali, memang bunuh diri. Kalau kita jangan sampai gitu Auzubillahi min dzalik. Nah, itu tadi salah satu apa? Manfaatnya. Ketiga ya. Satu lagi yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan saudara, keluarga, tetangga. Manfaat dari sifat sabar. Terbukti ya Bu, sabar berbuah manis. Sebelum saya tutup sharing pada hari ini, ada pantun terakhir. Minta cakepnya ya Bu ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian ceramah ini, kita lanjutkan di lain hari. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.